Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saif Salihin dengan NIM H0712210093. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Optimalisasi Rantai Pasokan, Strategi Manajemen Logistik untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional. Berikutnya ada nama-nama kelompok saya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, latar belakang. Eh, Rantai pasokan adalah kunci efisiensi bisnis modern, menghubungkan pemasok hingga konsumen. Kompleksitas logistik menuntut solusi lebih cerdas karena manajemen tradisional tidak lagi efektif. Bisnis intelijen memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data rantai pasokan secara real time. Membantu memprediksi permintaan, mengoptimalkan persediaan, dan menuntut rute pengiriman efisien. Business intelligence meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data logistik untuk membuat prediksi yang lebih baik. Kemudian, bagaimana bisnis intelligence dapat digunakan untuk mengoptimalkan keputusan dalam manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, bagaimana bisnis intelligence dapat meningkatkan efisiensi operasional di bidang logistik. Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan proses pengumpulan dan analisis data menggunakan business intelligence dalam rantai pasokan. Menjelaskan metode prediksi berbasis business intelligence dalam memprediksi permintaan dan kebutuhan logistik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi business intelligence dapat membantu dalam optimalisasi keputusan operasional untuk meningkatkan efisiensi. Adapun definisi rantai pasokan dan manajemen logistik. Rantai pasokan atau supply chain adalah jaringan terintegrasi yang mencakup pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Tujuan utama yaitu mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian, untuk manajemen logistik, itu fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi untuk efisiensi operasional. Tujuan utamanya yaitu mengurangi waktu pengiriman, menekan biaya, serta menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dalam konteks rantai pasokan yang semakin kompleks, peran manajemen logistik menjadi semakin penting untuk mencapai efisiensi operasional. Dengan mengoptimalkan pengelolaan logistik, perusahaan dapat memperbaiki dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Berikutnya, bisnis intelligence dalam manajemen logistik. Bisnis intelligence adalah kumpulan teknologi, proses, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis dalam bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Business intelligence berfungsi sebagai alat untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat memberikan wawasan strategis. Adapun manfaat bisnis intelligence itu membantu perusahaan merespon
perubahan pasar, memantau kinerja logistik, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Berikutnya, aplikasi bisnis intelligence dalam manajemen logistik. Ada beberapa poin. Yang pertama itu optimalisasi rute dan pengiriman. Bisnis intelligence membantu perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data lalu lintas, cuaca, dan jarak, untuk menganalisis dan menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Dengan data ini, perusahaan dapat mengurangi biaya bahan bakar, mempercepat waktu pengiriman, dan meminimalkan keterlambatan. Bisnis intelligence juga memungkinkan pemantauan pengiriman secara real time, sehingga perusahaan dapat merespon masalah yang mungkin terjadi di tengah perjalanan. Kemudian pengelolaan inventaris. Bisnis intelligence memungkinkan untuk memantau persediaan barang di seluruh jaringan logistik. Dengan analitik prediktif, bisnis intelligence membantu memproyeksikan permintaan di masa depan berdasarkan data historis dan tren pasar, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan stok mereka sesuai kebutuhan. Hal ini mencegah terjadinya kelebihan stok atau overstock, atau kekurangan stok atau stock out, yang dapat mempengaruhi layanan kepada pelanggan. Kemudian ada perencanaan dan penjadwalan. Perusahaan dapat membantu perencanaan yang lebih baik terkait penjadwalan produksi dan pengiriman dengan bisnis intelligence. Bisnis intelligence juga dapat menganalisis data penjualan dan tren permintaan untuk penentuan kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi dan dikirimkan. Kemudian terakhir ada pemantauan kinerja dan evaluasi. Bisnis intelligence memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja seluruh proses secara real time, termasuk performa pengiriman, penggunaan armada, dan efisiensi biaya. Dengan laporan dan dashboard yang dihasilkan oleh bisnis intelligence, manajemen dapat mengevaluasi bagian mana dari operasi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut, dan di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Berikutnya, keuntungan bisnis intelligence dalam manajemen logistik. Ada beberapa poin, 4. Yang pertama, 1, meningkatkan efisiensi operasional. Bisnis intelligence dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya logistik melalui analisis mendalam dan pemantauan data real time. Penggunaan bisnis intelligence dapat mengurangi waktu tunggu pengiriman, mempercepat proses distribusi, dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan atau gudang sebagai hasilnya. Efisiensi operasional meningkat, biaya operasional berkurang, dan pelanggan menerima barang lebih cepat. Berikutnya itu ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan bisnis intelligence, keputusan dalam manajemen logistik dibuat berdasarkan data yang akurat dan relevan. Bisnis intelligence memberikan wawasan berdasarkan data yang diperoleh dari sistem logistik, seperti tren penjualan, permintaan pasar, dan performa pengiriman. Kemudian ada optimasi proses logistik. Bisnis intelligence memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan seluruh proses logistik dengan menggunakan analisis mendalam pada setiap tahap rantai pasokan. Misalnya, analisis data pengiriman dapat membantu perusahaan mengidentifikasi rute atau transportasi yang paling efisien. Sementara data inventaris dapat membantu menyesuaikan stok dengan kebutuhan pasar. Proses ini menghasilkan pengurangan biaya dan peningkatan kecepatan serta kualitas layanan.
Berikutnya ada optimasi proses logistik. Berikutnya ada prediksi dan mitigasi risiko. Analisis prediktif bisnis intelligence dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi risiko atau tantangan yang mungkin muncul dalam rantai pasokan. Misalnya, memprediksi keterlambatan pengiriman berdasarkan data lalu lintas dan cuaca, atau memproyeksikan penurunan stok berdasarkan tren permintaan. Adapun alat-alat bisnis intelligence yang digunakan dalam manajemen logistik. Yang pertama ada Power Business Intelligence. Ini adalah salah satu alat bisnis intelligence yang paling populer dan banyak digunakan dalam manajemen logistik. Dengan ini, perusahaan dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan membuat dashboard interaktif. Dashboard interaktif ini akan menampilkan informasi penting seperti status pengiriman, tingkat persediaan, dan kinerja rute pengiriman. Kemudian ada Tableau, visualisasi data logistik. Tableau memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data logistik dengan mudah dan menyajikan dalam bentuk grafik, diagram, atau peta yang intuitif. Kemudian ada ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini adalah sistem yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis, termasuk manajemen logistik dalam satu platform. ERP sering digunakan untuk mengelola inventaris, pelacakan, dan analisis kinerja logistik. Sistem ini juga mengumpulkan data dari berbagai proses bisnis yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam alat bisnis intelligence seperti tadi Power Business Intelligence atau Tableau. Kemudian yang terakhir ada Internet of Things atau IoT sensor yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai sensor real time untuk memantau kondisi logistik dan mengoptimalkan operasional. Selanjutnya, pengumpulan data dalam manajemen rantai pasokan. Pengumpulan data dalam manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan pengumpulan data yang akurat dan relevan yang sangat penting dalam manajemen rantai pasokan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan meningkatkan efisiensi operasional. Adapun sumber datanya, yang pertama itu sumber data internal seperti data inventaris. Data inventaris mencakup informasi tentang jumlah barang yang tersedia di gudang, tingkat persediaan, dan status barang. Misalnya, barang siap jual, barang dalam proses, atau barang yang harus dikeluarkan. Pengelolaan data inventaris yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengetahui kapan harus memesan ulang, menghindari overstock atau persediaan berlebih, dan memastikan bahwa produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Misalnya, perusahaan yang memiliki sistem inventaris yang baik dapat mengidentifikasi item yang bergerak lambat, mengambil tindakan untuk mempercepat penjualannya atau mengurangi pemesanan. Kemudian, ada rute pengiriman. Data rute pengiriman meliputi informasi mengenai jalur yang dilalui kendaraan pengiriman, waktu tempuh, dan berbagai faktor yang mempengaruhi perjalanan. Adapun faktor-faktornya itu seperti kemacetan atau kondisi jalan. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat menentukan rute yang paling efisien dan mengurangi biaya transportasi serta waktu pengiriman. Sebagai contoh, menggunakan data analisis rute yang didukung teknologi GPS.
Kemudian berikutnya ada waktu pengiriman. Data mengenai waktu pengiriman mencakup informasi tentang kapan barang dikirim, kapan barang tiba di tujuan. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kinerja pengiriman dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada pelanggan. Jika data menunjukkan bahwa waktu pengiriman rata-rata melampaui standar yang ditetapkan, perusahaan dapat melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melakukan perbaikan. Kemudian, data lalu lintas. Data lalu lintas mencakup informasi tentang kondisi jalan, kemacetan, dan pola lalu lintas di area pengiriman. Sumber data ini dapat diperoleh dari sistem pemantauan lalu lintas atau aplikasi navigasi. Kemudian data cuaca, termasuk suhu hujan atau kondisi ekstrim lainnya, serta yang terakhir data penjualan, mencakup informasi tentang produk yang terjual, tren penjualan, dan permintaan konsumen. Kemudian ada sumber data selanjutnya, yaitu data eksternal. Ada 3, tren pasar, perilaku konsumen, dan kondisi lingkungan. Tren pasar merupakan data mengenai tren pasar, mencakup informasi tentang perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi baru, inovasi dalam industri. Kemudian kita memahami tren pasar membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang baru dan menyesuaikan strategi bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif. Kemudian data berikutnya ada perilaku konsumen, di mana data perilaku konsumen mencakup informasi tentang preferensi pembelian, kebiasaan belanja, dan feedback dari pelanggan. Kemudian yang terakhir kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi rantai pasokan, seperti perubahan kebijakan pemerintah, regulasi, atau kondisi ekonomi. Kemudian kita masuk ke penggunaan sistem pengelolaan data. Pengumpulan data dari sumber-sumber di atas biasanya sebelumnya itu biasanya dikelola melalui sistem informasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning dan Warehouse Management System atau WMS. ERP sendiri itu mengintegrasikan data dari berbagai fungsi bisnis untuk keputusan terpusat. Sedangkan WMS mengelola operasi gudang seperti penyimpanan dan pengiriman barang. Kemudian kita masuk ke teknologi untuk pengumpulan data. Yang pertama untuk Internet of Things. Internet of Things mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dengan internet, kemudian memungkinkan perangkat tersebut saling berkomunikasi. Adapun yang dibutuhkan itu sensor dan alat pelacak, sensor untuk pelacakan barang, suhu, dan kondisi lingkungan secara real time, kemudian pelacakan armada untuk memonitor lokasi kendaraan dan waktu pengiriman, dan yang terakhir itu pengelolaan inventaris yaitu sensor otomatis untuk memicu pemesanan ulang. Kemudian teknologi untuk pengumpulan data pada sistem manajemen gudang atau WMS. WMS ini memiliki berbagai fitur yang membantu dalam pengumpulan data seperti penerimaan dan penyimpanan. Ini
akan mencatat data produk saat penerimaan. Kemudian berikutnya ada pengambilan dan pengiriman. Instruksi jelas untuk mengurangi kesalahan pengambilan. Kemudian yang terakhir, pelaporan real-time data inventaris dan status pengiriman secara real-time. Berikutnya kita masuk ke pengumpulan data pada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, integrasi data. ERP mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal seperti WMS, sistem penjualan, dan sistem akuntansi. Kemudian, analisis dan pelaporan. ERP biasanya dilengkapi dengan alat analisis dan pelaporan yang membantu manajemen dalam memahami kinerja rantai pasokan. Dengan dashboard yang intuitif, manajer dapat dengan cepat mengakses metrik yang penting seperti tingkat inventaris, waktu pengiriman, dan biaya operasional. Kemudian, teknologi untuk pengumpulan data pada teknologi Big Data dan Analitik. Teknologi Big Data biasanya digunakan untuk pengumpulan data dari berbagai sumber. Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk media sosial, transaksi online, atau IoT. Data ini dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Kemudian analisis prediktif memproyeksikan permintaan masa depan berdasarkan data historis. Kemudian pemodelan data, evaluasi strategi dengan simulasi perubahan kebijakan. Kemudian untuk cloud computing, ada akses real time, skalabilitas, ini akan menyesuaikan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan, kemudian kolaborasi yang lebih baik, di mana ini memudahkan berbagi data antara tim dalam organisasi. Kemudian pada sistem pengolahan data dan analitik. Sistem pengolahan data dan analitik termasuk alat-alat seperti Power Business Intelligence, Tableau, dan alat lainnya sangat penting dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Fungsi-fungsi utamanya meliputi visualisasi data, analisis kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian kita masuk pada kualitas dan validasi data. Kualitas data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan manajemen rantai pasok yang berbasis data. Data yang akurat dan relevan adalah dasar dari analisis yang dapat diandalkan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Karena itu, validasi data dan pengelolaan kualitas data sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Adapun pentingnya validasi data. Yang pertama, meningkatkan keandalan analisis, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meminimalkan resiko, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kemudian untuk metode untuk mengurangi bias atau anomali dalam data yang terkumpul. Ada beberapa cara. Yang pertama, penggunaan algoritma pembersihan data, pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian analisis outlier, kemudian melakukan cross validation, penerapan standar pengumpulan data, audit data
audit data secara berkala, kemudian menganalisis umpan balik atau feedback. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis data dengan business intelligence. Yang pertama dalam bagian ini kita akan membahas pengolahan dan visualisasi data. Pengolahan data menggunakan alat business intelligence. Uh, ada beberapa alat yang seperti kita bahas sebelumnya. Uh, Adapun langkah-langkah pengolahan data menggunakan alat-alat business intelligence. Yang pertama itu import data, kemudian ada transformasi data, kemudian pembuatan model data dan analisis data. Selanjutnya visualisasi data yang mudah dipahami. Adapun fitur untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif, yang pertama kita bisa menggunakan grafik dan diagram, dashboard yang interaktif, kemudian kemampuan drill down. Ini salah satu keunggulan dari alat business intelligence, yaitu kemampuan untuk melakukan drill down pada data. Pengguna dapat mulai dengan tampilan agregat dan kemudian memperbesar untuk melihat detail yang lebih spesifik. Kemudian visualisasi geografis, dan yang terakhir ada kustomisasi visualisasi, yaitu kita dapat menyesuaikan visualisasi dengan menambahkan label, warna, dan elemen desain lainnya untuk meningkatkan daya tarik visual dan memudahkan pemahaman. Berikutnya pengolahan dan visualisasi data pada penggunaan dashboard interaktif untuk monitoring real time. Adapun aspek penting dalam penggunaan ini, yang pertama itu pemantauan kinerja pengiriman, analisis persediaan, identifikasi tren dan pola, integrasi dengan notifikasi dan kolaborasi tim. Berikutnya kita membahas mengenai analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan langkah penting dalam pemanfaatan bisnis intelligence. Kemudian adapun penjelasan mengenai bisnis intelligence dalam analisis deskriptif itu yang pertama penggunaan bisnis intelligence untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja rantai pasokan. Ada 4 poin. Yang pertama mengukur jumlah pengiriman, memantau tingkat persediaan, menganalisis rute pengiriman dan evaluasi kinerja pemasok. Kemudian identifikasi pola dan anomali dalam data. Kemudian berikutnya analisis prediktif dalam data logistik. Ada beberapa poin. Yang pertama machine learning dalam business intelligence untuk membuat model prediksi yang lebih akurat. Ini mencakup model pembelajaran mesin, waktu pengiriman, permintaan barang, dan penggunaan rute. Kemudian prediksi cuaca dan lalu lintas yang memengaruhi rute dan waktu pengiriman.
Dan yang terakhir itu pemanfaatan teknik prediksi untuk memperkirakan kebutuhan persediaan dan volume pengiriman. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengoptimalan keputusan dengan bisnis intelligence. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Eh, Di sini kita membahas beberapa poin terkait pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang pertama itu penggunaan dashboard dan laporan bisnis intelligence. Kemudian eh, dalam ini kita menggunakan dashboard interaktif, laporan bisnis intelligence, dan kecepatan pengambilan keputusan. Berikutnya, keputusan terkait penyesuaian rute pengiriman dengan optimalisasi rute dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, alokasi persediaan dan penyesuaian operasional lainnya seperti perbaikan proses dan keputusan investasi. Optimasi rute dan pengiriman adalah komponen penting dalam manajemen rantai pasokan yang berfokus pada efisiensi dan penghematan biaya. Adapun penjelasan rinci mengenai tentang proses optimasi ini, yang pertama menggunakan data real time dan algoritma optimasi, ada penggunaan data lalu lintas, kondisi jalan dan cuaca, dan menghemat waktu dan biaya. Kemudian optimasi manajemen persediaan merupakan bagian integral dan dari manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kebutuhan pasar. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama penggunaan bisnis intelligence untuk menjaga keseimbangan stok, integrasi analitik prediktif dalam perencanaan persediaan, kemudian keuntungan dari optimasi manajemen persediaan. Poin keenam dalam pembahasan kita ini kita masuk ke peningkatan efisiensi operasional dengan bisnis intelijen. Uh, Bisnis intelligence memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor, terutama manajemen rantai pasokan. Uh, Adapun mengenai uh, langkah-langkah pengurangan biaya operasional melalui penggunaan bisnis intelligence, yang pertama pengurangan biaya operasional ini, di mana ada beberapa cara seperti mengidentifikasi area yang tidak efisien, penurunan biaya tenaga kerja melalui otomatisasi. Kemudian pengurangan biaya operasional. Eh, Berikutnya peningkatan kepuasan pelanggan. Ada beberapa poin dari peningkatan kepuasan pelanggan ini. Eh,
bagaimana bisnis intelijen berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu pengiriman yang lebih cepat. Kemudian transparansi dalam status pengiriman, responsif terhadap masukan pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan. Masuk ke logbook. Di sini dapat dilihat eh, timeline yang berisi tanggal dan waktu, kemudian deskripsi kegiatan, ada kemajuan proyek, masalah dan solusi, pengambilan keputusan, personel yang terlibat, dan penggunaan sumber daya. Contohnya eh, pada tanggal 18 bulan 9 2024 pukul 10 ada kegiatan meeting perdana dengan tim proyek. Kemudian mengenai kemajuan proyeknya itu eh, di sini kita membahas tentang latar belakang dan tujuan proyek. Pada kegiatan ini belum ada masalah dan solusi. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita menetapkan lingkup dan jadwal proyek. Kemudian adapun eh, personel yang terlibat ini mencakup seluruh anggota kelompok. Kemudian penggunaan sumber dayanya dalam kegiatan ini kita menggunakan ruang rapat, presentasi menggunakan laptop dan proyektor, dan seterusnya pada eh, kegiatan ini. Kita masuk ke kesimpulan. Penerapan bisnis intelligence dalam manajemen rantai pasokan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan bisnis intelligence, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time untuk memprediksi permintaan, mengelola inventaris, mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini membantu mengurangi biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, penerapan teknologi seperti IoT dan Big Data memperkuat keandalan sistem, memastikan transparansi, dan mendukung keputusan strategis yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.